Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Emre Maulana dan kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Selanjutnya, nah, pertama definisi dan fungsi sistem respirasi. Respirasi adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dikatakan oleh Majunder 2015. Fungsi utama sistem respirasi adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Adapun beberapa fungsi lain dari sistem respirasi adalah menyiapkan permukaan yang luas untuk pertukaran gas antara udara dan peredaran darah. Yang kedua, menggerakkan lalu lintas pertukaran udara dari dan ke permukaan paru-paru. Yang ketiga, melindungi permukaan membran respirasi dari dehidrasi, perubahan temperatur, dan perubahan lingkungan lainnya, serta menjaga sistem respirasi dari invasi patogen. Yang keempat, menghasilkan bunyi, termasuk bicara, nyanyi, dan komunikasi nonverbal. Yang kelima, memberikan sensasi olfaktori atau pembauan ke sistem saraf pusat. Selanjutnya, nah, jenis-jenis respirasi. Jenis-jenis respirasi itu dibagi dari dua, yang ada luar dan juga dalam, atau eksternal dan internal. Yang dimana pada eksternal itu eh, merupakan seluruh kerangkaian kejadian dalam pertukaran O2 dan CO2 antara lingkungan luar dan cairan interstitial tubuh. Nah, sedangkan yang internal itu merupakan proses metabolik intrasel yang dilakukan oleh mitokondria yang menggunakan O2 dan menghasilkan CO2 selagi mengambil energi dari molekul nutrien. Hal ini dijelaskan oleh Snell 2011. Nah, selanjutnya proses pertukaran gas melalui difusi. Pertukaran gas di tingkat kapiler paru-paru dan kapiler jaringan berlangsung secara difusi pasif sederhana antara O2 dan CO2 menuruni gradien tekanan parsial. Peristiwa difusi merupakan peristiwa pasif yang tidak memerlukan energi ekstra atau energi tambahan. Tidak terdapat mekanisme transfer aktif dalam pertukaran gas-gas ini. Suatu tekanan yang ditemukan secara independen atau tersendiri oleh masing-masing gas dalam satu campuran gas disebut tekanan parsial gas. Hal ini dijelaskan oleh Newton 2006. Jadi pada singkatnya itu, ketika kita menghirup, O2 akan masuk ke dalam tubuh, dan ketika kita menghembuskan napas, itu CO2 akan keluar gitu dari tubuh, CO2 dan H2O. Nah, ketika O2 masuk, O2 akan masuk ke trakea, bronkus, dan bronkiolus, lalu sampai ke alveolus. Nah, pada sampai ke alveolus tersebut terjadi pertukaran gitu, pergerakan O2 yang ditarik oleh hemoglobin darah. Nah, dari situlah darah tertampungi oleh O2 dan segera ditransfer ke seluruh tubuh untuk dilakukan respirasi internal tadi, yaitu respirasi yang intrasel untuk dimanfaatkan oleh mitokondria. Kenapa mitokondria? Karena mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan ATP dengan bantuan O2. Nah, selanjutnya itu volume paru-paru dan kapasitas paru-paru akan dijelaskan oleh Siva. Kepada Siva dipersilakan. Terima kasih Rian. Saya lanjutkan. Yang keempat itu ada volume paru dan kapasitas paru. Yang pertama, volume alun napas atau volume tidal atau tidal volume adalah volume udara yang masuk atau keluar arus selama satu kali bernafas normal. Besarnya yaitu 6-7 mg per kilogram berat badan atau rata sekitar 500 ml pada orang dewasa.
Yang kedua itu ada volume cadangan inspirasi atau inspiratory reserve volume, adalah volume udara cadangan tambahan yang masih dapat secara maksimal dihirup di atas volume tidal. IRV ini dicapai dengan inspirasi paksa. Nilai IRV biasanya mencapai 3000 ml. Yang ketiga itu ada volume cadangan ekspirasi atau expiratory reserve volume, adalah volume udara cadangan tambahan yang secara aktif dapat dihembuskan dengan mengkontraksikan otot-otot ekspirasi atau ekspirasi paksa melebihi udara yang secara normal dihembuskan secara pasif. Nilai ERV rata adalah 1000 ml. Kemudian yang keempat itu ada volume residu atau volume sisa, adalah volume udara yang tetap tersisa dalam paru meskipun telah dilakukan ekspirasi maksimal kurang lebih 1.200 ml pada laki-laki dan kurang lebih 1.100 ml pada perempuan. Kemudian kapasitas paru itu terbagi dua. Yang pertama itu kapasitas inspirasi atau inspiratory capacity, yaitu volume maksimal udara yang dapat diinspirasi setelah selesainya suatu siklus nafas tenang. Kapasitas inspirasi adalah jumlah dari volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Yang kedua itu ada kapasitas sisa fungsional atau functional residual capacity, adalah volume udara yang tersisa di paru pada akhir siklus nafas tenang yang merupakan jumlah dari volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Kemudian ada kapasitas vital atau vital capacity, yaitu volume udara yang dapat diinspirasi maksimal dan diekspirasi maksimal pada satu siklus nafas. Merupakan penjumlahan dari volume cadangan ekspirasi, volume tidal, dan volume cadangan inspirasi. Volumenya kurang lebih 4.500 ml pada laki-laki dan kurang lebih 3.500 ml pada perempuan. Selanjutnya itu ada kapasitas paru total atau total lung capacity. Volume paru total yang dihitung dari jumlah kapasitas vital dan volume sisa merupakan kapasitas paru total. Kapasitas paru total pada laki-laki kurang lebih 6.000 ml dan pada perempuan kurang lebih 4.500 ml. Kemudian itu ada kontrol respirasi. Yang pertama itu ada pengaturan ventilasi atau peningkatan atau pengaturan ventilasi. Untuk memenuhi kebutuhan metabolik dilakukan dengan mengupayakan keseimbangan antara volume tidal dan frekuensi pernafasan. Peraturan ini dilakukan melalui 3 komponen sistem pengontrol pernafasan, yaitu pernafasan. Yang pertama itu ada pusat kontrol respirasi Respiratory Control Center, terletak berpencar di beberapa level, yaitu di batang otak, pons dan medula oblongata, serta korteks. Sentrum pernafasan di korteks berperan untuk pernafasan yang disadari atau voluntary. Pusat pernafasan yang disadari ini penting untuk mengatur pernafasan selagi bicara, bernyanyi, dan mengedan. Sentrum pernafasan di batang otak merupakan kelompok neuron luas terletak bilateral di medula di substansia reticular medulla oblongata dan pons yang berperan dalam pernafasan spontan atau involuntary. Daerah ini dibagi menjadi 3 kelompok neuron utama, yaitu kelompok pernafasan dorsal yang menyebabkan inspirasi, kelompok pernafasan ventral yang menyebabkan ekspirasi, dan pusat pneumotaksik yang mengatur kecepatan dan kedalaman napas. Selanjutnya itu efektor pernafasan atau respiratory effector, yaitu transmisi impuls dari pusat nafas ke otot pernafasan berjalan melalui nervus phrenicus yang menuju diafragma, yang berasal dari radik saraf C3 sampai C5 pada orang normal. Walaupun paralisis pada nervus phrenicus bilateral menyebabkan gangguan yang lebih berat, aktivitas otot menyokong pernafasan
mempertahankan ventilasi yang kuat pada sebagian pasien. Otot-otot interkostal disarafi oleh radik saraf torak masing-masing. Kemudian cedera korda cervical di atas C5 tidak sesuai dengan ventilasi spontan karena baik nervus phrenicus maupun intercostalis sama-sama dikenal. Nervus accessorius menuju ke musculus sternocleidomastoideus serta nervus cervicalis inferior ke musculus calenus. Kemudian itu ada sensor pernafasan atau respiratory sensor. Sensor pernafasan terdiri dari kemoreseptor sentral, kemoreseptor perifer, reseptor sensoris di dinding dada, serta reseptor sensoris di dalam paru. Kemoreseptor sentral terletak pada area kemosensitif yang terletak sepersekian mililiter di bawah permukaan ventral medula oblongata. Area ini merespon dengan cepat setiap peningkatan konsentrasi CO2 ataupun peningkatan konsentrasi ion H+ dengan menambah ventilasi. Kemudian sensor pernafasan juga peka terhadap penurunan tekanan darah seperti yang didapatkan pada shock yang mengakibatkan terjadinya hiperventilasi. Kemoreseptor sentral hanya berperan linier terhadap PaO2, sedangkan kemoreseptor perifer hanya menyebabkan kenaikan ventilasi bila terjadi hiposekmia yang signifikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rian. Baik, terima kasih Siva. Materi selanjutnya itu respirasi pada hewan invertebrata. Yang pertama itu adalah serangga. Trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau exoskeleton yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Selanjutnya, jika otot perut pada belalang berkontraksi, maka trakea mengembang sehingga udara yang kaya akan CO2 keluar. Sebaliknya, jika otot perut belalang berelaksasi, maka trakea kembali pada volume semula sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Sebagai akibatnya, udara di luar yang kaya O2 masuk ke trakea. Sistem trakea berfungsi mengangkut O2 dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Sebaliknya, mengangkut CO2 hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernapasan. Di bagian ujung trakeolus terdapat cairan sehingga udara mudah berdifusi ke jaringan. Pada serangga air seperti jentik nyamuk, udara diperoleh dengan menjulurkan tabung pernapasan ke permukaan air untuk mengambil udara. Selanjutnya, ada pernapasan atau sistem respirasi dari kalajengking dan laba-laba. Keduanya adalah arachnida yang hidup di darat. Arachnida yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki lembaran tipis atau biasa disebut lamela yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini juga memiliki spirakel, tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Selanjutnya, protozoa. Golongan hewan protozoa melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi.
Oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan gas-gas yang terlarut di dalam air. Contohnya itu seperti amoeba. Selanjutnya, lalu hewan dengan film koelen rata. Tubuhnya itu tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap. Alat bantu pernapasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada sedikit di bawah mulut, yang disebut sifonoglifa. Namun, sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Contohnya seperti Aurelia aurita, Hydra, dan Metrium sp atau ubur-ubur. Selanjutnya, selanjutnya itu vermes atau golongan cacing terbagi dalam 3 filum. Pada cacing pipih atau Platyhelminthes, pernapasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Contohnya itu seperti planaria. Nah, kalau Nemathelminthes atau cacing gilik tidak bersegmen, pernapasannya juga melalui difusi lewat permukaan tubuhnya. Contohnya Ascaris lumbricoides. Pada cacing gilik bersegmen, yaitu Annelida, pernapasannya melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Contohnya Lumbricus sp. Selanjutnya, selanjutnya itu respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama itu Pisces. Insan Pisces berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Selanjutnya, insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operculum atau operculum. Sedangkan insang pada ikan yang bertulang rawan tidak ditutup oleh operculum. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam, penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipat-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan O2 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan air. Contoh yang paling optimum itu ikan lele dan ikan gabus. Mereka menyimpan cadangan O2. Selain dengan labirin, ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Selanjutnya, ikan lele itu memiliki organ insang tambahan yang berwarna merah segar serta memungkinkan dapat mengambil oksigen langsung dari udara sehingga dapat hidup dalam air yang kandungan oksigennya sedikit. Bukan operculum atau proses ramjet ventilation, ikan lele merupakan proses penting dalam respirasi ikan. Hal ini karena ikan menelan air dengan mulutnya dan menekannya melewati insang kemudian keluar melalui lubang di bawah operculum. Ikan lele akan menggerakkan operculum lebih cepat ketika mengalami stres dan akan lebih sering muncul ke permukaan air sebagai upaya untuk mendapatkan udara. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan membantu gerakan ikan naik turun. Selanjutnya, kelas yang selanjutnya itu amfibi. Pada kata, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu bernapas dengan insang karena hidupnya lebih banyak di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di depan itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring,
Lubang hidung terbuka dan glotis tertutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selanjutnya, selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak bernapas pula dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler, sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit, yang disebut vena kutanea, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung. Dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru atau arteri pulmokutanea. Dengan demikian, pertukaran gas dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit. Selanjutnya, itu kelas reptil. Nah, paru-paru reptilia berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar pertukaran gas. Pada reptilia, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Selanjutnya, kalau selanjutnya itu apes. Jalur pernapasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus, pada pangkal trakea terdapat siring yang pada bagian dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bergetarnya selaput itu menimbulkan suara. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus di bagian ventral dan dorsobronkus di bagian dorsal. Ventrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus oleh banyak para bronkus 100 atau lebih. Selanjutnya, para bronkus berupa tabung-tabung kecil. Di para bronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi hawa yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan. Pundi hawa ini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan oksigen yang meringankan tubuh. Karena adanya pundi hawa, maka pernapasan pada burung menjadi lebih efisien. Yang dimana pundi hawa ini terdapat di cervical, toraks anterior, coracoid, toraks posterior, dan abdominal. Selanjutnya, kelas yang terakhir itu mamalia. Salah satu contoh ini tuh dolphin atau lumba-lumba. Lumba-lumba itu termasuk mamalia. Lubang pernapasan eksternal sebagai satu-satunya lubang respirasi disebut blowhole yang berlokasi dekat ujung dari tulang tengkorak. Lumba-lumba memiliki beberapa kantong udara sebelum masuk ke internal nares. Kantong udara ini berfungsi untuk menampung sementara nitrogen saat hewan menyelam yang akan dikeluarkan saat ekspirasi. Ya. Laring tersusun atas perpanjangan epiglotis dan cartilago. Cartilago juga ada pada bronki dan bronkiolus, di mana pada ujungnya terdapat sphincter myoelastik yang diperlukan untuk adaptasi saat menyelam. Paru-paru pada beberapa cetacea tidak berlebus. Ukuran paru-paru cetacea sangat tergantung dari kemampuan dalam menyelam.
Mamalia laut yang menyelam dalam dan lama cenderung memiliki paru-paru yang lebih kecil, sedangkan yang menyelam di tempat yang dangkal cenderung memiliki paru-paru yang besar. Jumlah ductus alveolus sangat bervariasi pada beberapa spesies. Septa intraalveolar memiliki kapilar ganda pada hampir semua cetacea. Selanjutnya itu gangguan sistem respirasi yang akan dijelaskan oleh Siva. Dipersilahkan. Selanjutnya itu ada gangguan sistem respirasi. Yang pertama itu ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil pada dinding alveolus, dan jika penyakit ini menyerang, dibiarkan semakin luas, dapat disebabkan sel paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Mycobacterium tuberculosis dibedakan dari sebagian besar bakteri dan mikrobakteri lainnya karena bersifat patogen dan dapat berkembang biak dalam sel fagosit manusia. Pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis relatif lambat dibandingkan mikrobakteri lainnya. Dinamika Mycobacterium tuberculosis sering terjadi di saluran pernafasan. Sebagian besar pasien yang terkena tuberkulosis memiliki gejala di paru-paru. Kemudian makrofag merupakan salah satu komponen sistem imun yang berfungsi untuk melawan masuknya bakteri di dalam tubuh. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh, makrofag akan melakukan fagositosis yang diikuti dengan penghancuran bakteri di dalam sel makrofag. Fagositosis merupakan suatu proses atau cara untuk memakan bakteri atau benda asing yang dilakukan di mana setelah benda asing atau bakteri melekat pada permukaan makrofag, maka makrofag membentuk sitoplasma dan melekuk ke dalam membungkus bakteri atau benda tersebut. Gangguan yang kedua itu ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru dapat terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Sel efektor utama dari sistem imun yang secara langsung menargetkan sel kanker adalah natural killer atau NK. Sel dendritis, makrofag, leukosit, polimorfonuklear, sel mast, sitosiktin, T limfosit. Sel NK, DC, leukosit, polimorfonuklear, sel mast, dan makrofag merupakan efektor baris pertama untuk menghancurkan sel dan sel kanker. Sel T natural killer dan sel Y dapat memainkan peran baik sebagai sistem imun innate dan adaptif melalui interaksi yang sangat dekat sel dari sistem imun adaptif seperti CD4 dan CD8 limfosit T dengan efek sitotoksik dan memori. Yang terpenting dari sistem imun innate menghambat perkembangan sel kanker menjadi perhatian, yang diikuti dengan interaksi langsung antara kanker dan sel efektor sistem imun innate. Jika terdapat sel yang mengalami transformasi, maka akan dideteksi oleh sel NK. Sel NK akan menghancurkan dan menyerap sel yang telah mengalami kehancuran oleh makrofag dan sel dendritis. Selanjutnya, dengan aktifnya makrofag dan sel dendritis, maka akan mengaktifkan banyak sitokinin inflamatori dan kehadiran turunan molekul sel tumor sel T dan B yang nantinya akan menghasilkan sel T, spesifik tumor, dan antibodi. Untuk sistem imun adaptif memainkan peran untuk mengeliminasi sel tumor dan peranan utamanya adalah untuk mengingatkan
meningkatkan sistem imun kepada komponen spesifik dari tumor untuk mencegah sel tumor kembali lagi. Kemudian efektor dari imunitas adaptif, misalnya CD4 plus dan CD8 plus secara khusus dapat mentargetkan antigen tumor. Antigen itu sendiri merupakan molekul terekspresi hanya pada sel tumor, sedangkan pada sel normal tidak terekspresi. Misalnya pada kanker serviks disebabkan oleh virus papiloma atau kanker hati disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus protein dapat juga menjadi antigen tumor dan target untuk antitumor respon imun. Dikembalikan ke Rian. Baiklah, terima kasih Pak. Berikut adalah daftar pusaka yang kami ambil untuk presentasi kami. Dan sekian penjelasan dari kami mengenai sistem respirasi. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di YouTube ataupun di grup Fisiologi Hewan KBI. Nah, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.